Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma ya. Pada materi kali ini tentunya nanti akan digunakan dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan operasi logaritma. Itu ada beberapa sifat-sifat logaritma yang bisa kita turunkan, dan dari masing-masing sifat ini nanti bisa saling berhubungan untuk mengerjakan suatu soal. Baik soalnya itu yang tingkat tinggi, biasa pasti nanti berhubungan dengan sifat-sifat logaritma. Jadi ini wajib yang perlu kita ketahui seperti itu. Sifat yang pertama itu adalah A log 1. Jadi kalau misalkan ada bentuk logaritma A log 1, berapapun bilangan pokoknya, jika yang dilogkan itu 1 ini, maka nanti hasilnya pasti 0. Contoh, 2 log 1 sama dengan 0, 4 log 1 sama dengan 0, 13 log 1 sama dengan 0. Berapapun bilangan pokok, jika yang dilogkan sama dengan 1 pasti hasilnya 0. Itu sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua itu adalah A log A sama dengan 1. Jadi jika yang di bilangan pokoknya atau basisnya dia sama dengan yang dilogkan, pasti hasilnya 1. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1, 3 log 3 sama dengan 1, 7 log 7 sama dengan 1. Kenapa? Karena 7 pangkat 1 pasti hasilnya 7, 3 pangkat 1 pasti hasilnya 3, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga. Pada sifat yang ketiga ini kita buat permisalan ya. Misalkan ada suatu bentuk bilangan berpangkat A pangkat X itu sama dengan B. Jika diubah ke bentuk logaritma akan menjadi A log B sama dengan X. Permisalan yang kedua, A pangkat Y sama dengan C. Jika diubah ke dalam bentuk logaritma akan menjadi A log C sama dengan Y. Tuh. Jadi permisalan ini wajib kita gunakan. Kemudian dari masing-masing permisalan kita perkalikan antara B sama C. Kita kalikan B kali C sama dengan, pasti B nya itu A pangkat X, Y, C nya A pangkat Y. Berarti B kali C sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Maka berdasarkan aturan dari sifat bilangan berpangkat, bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlah ya. A kali B sama dengan A pangkat X ditambah Y. Pada kasus ini langsung saja kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log B C sama dengan X plus Y. Ingat, bilangan pokoknya A yang dilogaritmakan B, maka pangkatnya ini jadi hasilnya bilangan log maaf. Maka X sama Y kita ubah ke dalam bentuk ini. X sama dengan A log B, Y sama dengan A log C, kita substitusikan ke persamaan sini, maka menjadi A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi ini selama operasinya perkalian langsung ditambah aja dengan bilangan pokok sama. Itu contoh kasusnya, misalkan ada log 5 ditambah log 2. Ingat, kalau basis tidak ditulis seperti ini, bilangan pokoknya tidak ditulis, pasti basisnya 10 ya. Jadi bilangan pokoknya pasti 10. Maka sama dengan log 5 kali 2, berarti log 10. Log 10 itu sama dengan 1, atau 10 log 10 itu sama dengan 1. Jadi bilangan pokok 10 tidak pernah ditulis, jarang yang menulis itu. Jadi yang langsung kalau tidak ada bilangan pokoknya, tidak ada basisnya, pasti dia bilangan pokoknya 10. Kita masuk sifat yang keempat. Sebentar, oke. Tadi sudah penjumlahan ya. Sekarang kita ke pembagian. Masih permisalannya masih sama. Yang digunakan masih permisalan yang ini. Cuma nanti kita operasinya tadi perkalian, kita jadikan pembagian. Jadi B dibagi C. Maka B
B dibagi dengan C sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y. Ini B nya disubstitusikan diganti A pangkat X, C nya diganti A pangkat Y. Maka B dibagi C sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Berdasarkan sifat bilangan berpangkat bilangan pokok sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Sudah dapat ini, kita ubah ke dalam bentuk logaritma, jadi A log B dibagi C sama dengan X dikurangi Y. Ini bentuk logaritma. Sedangkan X tadi bentuk permisalan yang ini yang atas, X itu adalah A log B, sedangkan Y adalah A log C. Maka tinggal kita substitusikan menjadi A log B dibagi C sama dengan A log B dikurangi A log C. Gitu. Contoh, misalkan kita diminta mencari 2 log 16 dikurangi 2 log 4, maka hasilnya 2 log 16 dibagi dengan 4, hasilnya 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya 4. Seperti itu ya. Oh maaf, depan ya. Seperti itu. Jadi itu mudah ya sampai sini. Dan mohon maaf, ini ada kelihatannya ada suara ayam ini. Nah, ayamnya habis bertelur. Jadi kuek. Ya itulah nikmatannya hidup di desa. Kalau di kota jarang ya menemukan suasana seperti ini. Lanjut ke sifat yang kelima. Pada sifat yang kelima kita ambil permisalan yang sama, cuma operasinya kita ubah ke operasi tadi penjumlah. Oh maaf, untuk sifat yang kelima ini bentar. Tadi perkalian pembagian, ini tadi perkalian. Oh ya, sama ini ternyata. Maaf. Sifat yang kelima sama dengan sifat sebelumnya ya ternyata. Jadi ini salah, cuma contohnya yang berbeda. Oke, kita bahas ke contohnya aja. Ini masih, jadi ada sifat. Ini berarti sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga. Jika ada A log B kalikan C sama dengan A log B ditambah A log C, cuma contohnya yang berbeda. Oke, berarti kita lihat ke contohnya. Diketahui 2 log 3 itu senilainya sama dengan 1,585, sedangkan 2 log 5 nilainya adalah 2,322. Maaf, hitunglah nilai dari 2 log 15. Kita diminta menghitung 2 log 15, tapi yang diketahui 2 log 3 sama 2 log 5. Caranya bagaimana? Maka 15 ini harus kita urai supaya menjadi angka 3 dan angka 5. Berarti 2 log 15 sama dengan 2 log 3 kalikan 5. Oke, maka berdasarkan sifat ini diubah menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Hasilnya 1,585 ditambah dengan 2,322. Hasilnya 2 log 15 yaitu 3,907. Itu sifat contoh tadi, sifat yang ketiga. Sekarang kita masuk sifat yang kelima. Tadi maaf, sifat yang kelima sekarang nih. Pada sifat yang kelima ini ada A log B di pangkat A log B pangkat M. Kita tahu bahwa A log B pangkat M itu adalah A log B kalikan B kalikan B kalikan B sebanyak M. Contoh 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti kalau B pangkat M ya B kalikan B kalikan B sebanyak M kali. Oke, maka berdasarkan sifat yang ketiga tadi sebelumnya, maka menjadi ini A log B pangkat M itu berarti ini M nya kan ada berapa kali, maka ini kita urai menjadi berdasarkan sifat yang ketiga, maka A log B ditambah A log B ditambah A log B ditambah A log B
sebanyak M juga, sebanyak M kali itu. Maka diperoleh sifat yang kelima, yaitu jika ada A log B pangkat M menjadi M kali A log B. Tadi kan ini kan ada A log B, A log B, A log B sebanyak M kali, M nya dikeluarkan menjadi M kali. Contoh, A kali A kali A sebanyak 3 kali, maka menjadi 3 kali A gitu. 3-nya dikeluarkan, berarti ini M nya dikeluarkan, berarti M kali A log B, seperti itu. Contoh 2 log 16. Pada 2 log 16 ini ada kita beberapa cara sih, dan ini ada kita kelompokkan coba dengan 2 cara ya. Cara yang kita bahas, cara yang pertama itu jelas pada kasus ini kita nggak usah pakai sifat, langsung saja bahwa 2 log 16 sama dengan hasilnya 4. Tapi pada cara yang kedua kita coba menggunakan sifat yang ke-5. 2 log 16 itu 16 nya berasal dari bilangan berpangkat 2 pangkat 4, maka diubah menjadi 2 log 2 pangkat 4. 4 nya berdasarkan sifat pangkatnya turun menjadi 4 kali 2 log 2. Jadi 4 kali 2 log 2 kita tahu bahwa itu sifat yang ke-2 tadi ya. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4, seperti itu. Oke, itu sifat yang kelima. Tring. Sifat yang kelima sudah, kita masuk sifat yang ke benar langsung tak ganti dulu. 6 7 Oke, string. Kita masuk sifat yang ke-7 kawan-kawan. Oke, pada sifat yang ke-7 ini nanti kita bahas sampai sifat tadi sudah sifat ke-6, berarti kita 7, maaf, tadi sudah ke-5, kita ke ini ke-6 ya. Ini ke-6, ini ke-7. Kita perjanjian sampai untuk videonya ini saya buat 2 bagian ya. Jadi ada section bagian pertama sama bagian kedua. Untuk bagian pertama kita sampai sifat yang ke-7 saja. Sifat selanjutnya nanti kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita sepakati seperti itu, soalnya mohon maaf ini waktunya terlalu banyak. Ini jadi sudah 12 menit ini ternyata. Jadi nanti supaya di videonya tidak panjang ya kita bagi 2 gitu aja ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, untuk yang nomor 6 tes. Oke, sudah siap. Misal pada nomor 6 ini kasusnya sama, cuma pangkatnya posisinya berbeda. Jadi ada A pangkat M sama dengan A pangkat M log B sama dengan X. Pada kasus ini kita misalkan dulu bilangan pokoknya adalah A pangkat M. Jadi ingat, bilangan pokok di sini A pangkat M log B sama dengan X. Kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Pemisalan pertama ini menjadi A pangkat M dipangkatkan lagi X sama dengan B, berarti A pangkat MX sama dengan B. Oke, itu pengubahan ini ya, hasilnya bentuk. Dari sini kita mau membuktikan ke suatu rumus. Jadi ini kita ubah, misalkan maaf, ini dari sini sifat ini kita ubah. Kita tahu bahwa permisalan pertama adalah A pangkat M log X log B sama dengan X. Kita ubah ke dalam bentuk logaritmanya ini. Kemudian dari bentuk bilangan berpangkat ini kita coba otak-atik berdasarkan aturan logaritma, tapi tidak mengubah suatu konsepnya ya. Kita otak-atik supaya nanti ya intinya rumus itu dari sifat-sifat rumus yang ada itu hasil otak-atikan lah. Ini adalah salah satu contoh untuk pembuktian. Nanti ada orang lain yang menjelaskan mungkin dengan cara yang lain. Jadi dengan cara pembuktian yang lain. Oke. Jadi A pangkat, kita kembali ke kasus ya, A pangkat MX sama dengan B, kita ubah ke dalam logaritma jadi A log B sama dengan MX. Kita ubah jadikan X sama dengan, maka X sama dengan ini pindah ruas ke kiri. Jadi X sama dengan 1/M kalikan A log B itu. Padahal di sini kita tahu X itu adalah nilainya A pangkat M log B sama dengan X, maka X di sini ini kita substitusikan untuk mengganti X ini.
Jadilah A pangkat M log B itu sama dengan 1/M kalikan A log B. Jadi nih, tadi kalau di sini pangkatnya di sini langsung turun, kalau pangkat M berarti langsung turun M. Tapi jika pangkatnya di sini menjadi 1/M itu, nah bedanya di situ. Jadi ada sini sifat yang ke-6 A pangkat M log B sama dengan 1/M kalikan A log B. Jadi pangkatnya turun. Pangkatnya turun, kalau pangkatnya di sini jadi per, kalau pangkatnya di sini jadi kali. Langsung nggak usah diper. Nah, ini kan per kali, kalau ini langsung. Oke, masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal 4 log 2 sama dengan, oke, ini aslinya kita bisa langsung sih 4 pangkat berapa hasilnya 2 bisa, tapi cuma itu kan ya cara cerdasnya. Ini entok-entoknya pakai cara sifat 4 log 2 sama dengan 4 nya diubah menjadi bilangan berpangkat, jadi 2 pangkat 2 log 2. Ingat, pangkat 2 di sini turun menjadi 1 per. Jadi 1/2 kalikan 2 log 2. Setengah kali 2 log 2. Ingat, 2 log 2 berdasarkan sifat yang pertama sifat yang kedua ya. Iya, di sini kita nanti yang penting paham. Kalau menghafalkan banyak sifat nanti sulit pasti. Tapi kalau kita sudah paham, kita masuk ke latihan soal nanti insya Allah bisa. Oke, kita masuk ke sifat yang ini, termasuk sifat yang kedua. 2 log 2 sama dengan 1, maka setengah kali 1 sama dengan setengah. Itu sifat yang ke-7. Oke, pada sifat yang ke-7 nah, bilangan pokok dipangkatkan, yang dilogkan juga dipangkatkan. Jadi ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan C. Ini pada kasus ini kita ubah ke dalam bilangan berpangkat, maka A pangkat N dipangkatkan lagi C sama dengan B pangkat M ini ya. Kita tahu ini, dari hasil ini kita coba sama otak-atik supaya menjadi suatu rumus. Ini pangkat N dipangkatkan lagi C, itu hasilnya adalah jika ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya langsung dikali ya, berdasarkan sifat eksponen. Berarti A pangkat NC sama dengan B pangkat M. Pada masing-masing pangkatnya kita akarkan dengan M, maka akan menjadi A pangkat NC dibagi M sama dengan B pangkat M dibagi M. Ingat, M dibagi M hasilnya 1, B pangkat 1. Ini tetap dari, jadi A pangkat NC dibagi M sama dengan B. Dari bentuk ini kita ubah ke logaritma menjadi A log B sama dengan NC dibagi M. Kita ubah menjadi C sama dengan, soalnya ini permisalannya C sama dengan M dibagi N kalikan A log B. Padahal kita tahu C itu adalah A pangkat N log B pangkat M. Dapatlah sifat yang ke-7, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M dibagi N kali A log B. Jadi pangkat di sini turun sebagai pembilang, pangkat di sini turun sebagai penyebut gitu. Jadi itu yang, kalau ini coba lihat, pangkat di sini kan hasilnya sama dengan berapa, coba lihat. Pangkat di sini hasilnya kan ini 1 sih. Ini 1 sebagai pembilang, ini M sebagai penyebut. Begitu cara menghafalinya. Kita masuk ke contoh soal untuk sifat yang ke-7. Contoh, diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585. Hitunglah nilai dari 4 log 9. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini kita urai. Ada soal kayak gini yang diketahui ini pasti nanti berhubungan. Bu piye carane nanti bentuklah menjadi 2 log 3. Bu piye carane. Lah, itu. Soalnya yang diketahui ini kita tidak tahu, yang diketahui yang lain tidak tahu, harus sampai ke sini. Lah piye carane? 4 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2, sedangkan 9 kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Maka dari soal ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat
2. Pangkatnya turun. Ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. 2 dibagi 2 kali 2 log 3. 2 bagi 2 itu berapa? 1. 2 log 3 tadi berapa? 1,585. Maka 4 log 9 hasilnya 1,585. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan bertemu pada bagian yang kedua, dan semoga kalian di sana selalu bisa jaga kesehatan ya, selalu berolahraga, jaga hati kita, jaga pikiran kita, dan jangan lupa selalu semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.